Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik sekalian yang terkasih, kembali bersama dengan saya Hari Liong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Jumat 26 Februari 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Sesuatu yang sangat menarik yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di bagian awal bacaan Injil hari ini. Dikatakan demikian, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus itu memberi peringatan kepada kita dengan membandingkannya dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, sebenarnya sikap membanding-bandingkan itu harus kita waspadai dalam arti begini. Kita baca inilah sebagai suatu peringatan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kita sekalian agar hidup keagamaan kita, agar hidup rohani kita, agar hidup beragama kita lebih benar. Lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini terkenal sebagai orang yang penuh dengan kemunafikan. Mereka itu menampilkan dirinya, luarnya itu bagus luarnya. Pakai jubah, ya, memperlihatkan diri suka atau rajin berdoa, memperlihatkan diri sebagai orang yang taat akan hukum Taurat, melakukan puasa, dan itu dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Yang nampak saja bagus, yang kelihatannya saja bagus. Tetapi begitu masuk ke dalam jati dirinya, ke dalam hatinya, yang akhirnya dari hati itu menggerakkan seluruh tingkah lakunya, hatinya itu jauh dari kebenaran. Hatinya itu jauh dari kebaikan. Hatinya itu dipenuhi dengan hal-hal yang busuk itu. Dan Tuhan Yesus menggambarkan mereka itu seperti kuburan. Luarnya bagus, dalamnya jelek. Luarnya bagus, ya, tapi dalamnya itu jelek. Hatinya itu jelek. Itulah yang dimaksud dengan Tuhan Yesus munafik. Munafik. Semuanya itu dilakukan supaya dipuji, dilihat orang, dan dia mendapatkan kehormatan. Sifat atau sikap munafik inilah yang mestinya kita jauhi, ya. Jangan sampai kita ini hanya memperlihatkan rajin ke gereja, tapi di rumah berantem terus dengan suami, dengan istri. Rajin berdoa, kelihatannya rajin berdoa, rajin rosario. Tapi dengan anak itu musuh, tidak bisa menciptakan suasana damai dalam rumah tangga. Kelihatan aktif di gereja, jadi pengurus di gereja, tetapi benar-benar aktif juga dalam korupsi. Nah, ini dia. Saya pikir hal seperti ini yang jangan sampai terjadi. Di satu pihak hidup agama kita itu benar, baik. Di lain pihak hidup kita, sikap hidup kita juga baik, benar. Karena itu Tuhan Yesus menyentuh lagi yang terdalam itu, ya. Ya, kalau engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan kau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu, tinggalkanlah persembahan itu, berdamailah kembali. Berdamailah dahulu itu. Berdamai dahulu. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapan ke mahkamah agama. Nah, itulah dia. Ya. Dalam arti hidup keagamaan kita perlihatkan sebagai orang yang baik, sebagai orang yang
Dia sungguh religius dengan agama, dengan hidup keagamaan kita. Di lain pihak, tindakan kita juga benar. Jangan berbuat jahat lah, intinya begitu. Jangan mencelakai orang lain. Jangan menyusahkan orang lain. Kalau sudah menyusahkan, berbuat jahat kepada orang lain, inilah dia. Hidup keagamaan kita masih belum benar. Dan itu berarti masih harus diperbaiki. Dengan demikian, apa yang kelihatan dari segi lahiriah, berdoa, ekaristi, juga bisa mendorong kita untuk melakukan perbuatan benar, perbuatan baik. Hati kita juga ini bersih, tidak seperti orang munafik. Tidak ada sikap dengki, iri hati, tidak suka, benci terhadap seseorang, menjelekkan orang lain. Itu tidak ada dalam hidup kita ini. Oke, kita masih terus berproses dalam hal ini. Tapi marilah kita jadikan diri kita adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian. Amin.